Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di video pembelajaran kali ini tentang bimbingan dan konseling, yaitu saya akan mengambil materi pentingnya ibadah dalam kehidupan. Karena beberapa hari ke belakang, Ibu lihat ya, banyak sekali anak-anak yang masih kurang memahami pentingnya ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang slide pertama yang kita bahas itu mengenai pentingnya ibadah dalam kehidupan. Ibadah memiliki berbagai makna dan pentingnya dalam kehidupan dapat bervariasi tergantung pada keyakinan agama masing-masing ya, dan pandangan individu. Namun dalam banyak agama dan budaya, ibadah memiliki beberapa aspek penting. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, pentingnya dalam beribadah dalam kehidupan ada beberapa aspek penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu koneksi spiritual. Jadi koneksi spiritual ini diartikan adalah dapat membantu individu merasa terhubung langsung dengan kekuatan spiritual yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, kekuatan yang lebih tinggi, memberikan rasa makna dan tujuan dalam hidup serta memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam menghadapi tantangan hidup. Ya. Nah, bagi anak-anak ibu sekalian yang sedang menyimak ya, koneksi spiritual ini adalah penting karena kita dapat berhubungan langsung dengan Tuhan yang Maha Kuasa apabila kita sedang ibadah. Nanti kalian akan merasa ya, atau kalian sudah pernah merasa kalau memang kita sedang ibadah itu, koneksi kita itu lebih kuat ya. Karena apa? Diri kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa apabila kita sudah ibadah, itu mendapatkan energi-energi positif yang banyak. Kemudian pertumbuhan pribadi. Ibadah dapat menjadi sarana pertumbuhan pribadi dan perkembangan karakter ya. Jadi anak-anakku sekalian, bagi kalian-kalian yang sudah sering beribadah, biasanya karakter pribadinya itu akan menjadi lebih baik dengan anak-anak yang jarang atau kurang beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui refleksi ini, meditasi dan kontemplasi dalam ibadah, seseorang dapat memahami diri sendiri lebih baik, mengatasi kelemahan dan memperkuat kebaikan. Ya, itu pasti ya. Jadi pertumbuhan pribadi yang lebih baik apabila kita rajin beribadah, terutama yang muslim mungkin ya. Kalau kita sering beribadah sholat 5 waktu, kemudian beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, seperti berzikir, berdoa, atau sering ke gereja beribadah ya, itu adalah mengatasi kelemahan dan memperkuat kebaikan-kebaikan. Jadi orang-orang yang rajin ibadah itu tidak akan mungkin dia melakukan hal-hal negatif seperti hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Misal mencuri, kemudian dia bisa memperlakukan temannya kurang baik ya, kemudian tahu moral, tahu attitude, sopan santun, itu akan lebih lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah melakukan ibadah. Kemudian pedoman moral ya. Jadi banyak ajaran agama memberikan pedoman moral dan etika yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Anak-anakku sekalian, bagi anak-anak yang sudah sering beribadah, moral adalah nomor satu. Nah, walaupun kalian istilahnya ini mempunyai nilai tinggi, kemudian mendapatkan ranking satu sekolah mungkin atau satu kelas, tapi kalau moral tidak ada, itu dianggap dengan nol ya, atau tidak memiliki moral. Jadi pentingnya ibadah yang pertama, kedua yang sudah kita bahas tadi, yang ketiga itu moral. Yang paling penting adalah etika kita bagaimana. Kemudian sopan santun kita terhadap orang lain bagaimana. Nah, ini akan mempengaruhi etika-etika kita di lingkungan luar masyarakat kalau memang anak-anak kita, anak-anak didik kita ini beribadahnya dengan baik dan dengan bagus ya, terutama dia taat yang pasti. Kemudian dapat membantu seseorang menjalani hidup dengan prinsip-prinsip moral yang baik yang dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain dan masyarakat. Dia akan bersosialnya dengan baik pula. Dia akan menghargai dan menghormati orang lain juga akan menjadi lebih baik apabila ibadahnya juga baik. Tapi kalau ibadahnya bolong-bolong, ibadahnya masih kesana kemari, itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan yang negatif. Yang selanjutnya adalah rasa syukur ya. Pentingnya beribadah kita setiap hari adalah ada rasa syukur kita. Ibadah seringkali melibatkan ungkapan rasa syukur terhadap karunia dan berkat yang diterima dalam hidup. Ini membantu seseorang untuk lebih menghargai apa yang mereka miliki dan menjadi lebih rendah hati. Jadi orang-orang yang sering beribadah dan ibadahnya rajin ya, itu biasanya mempengaruhi rasa syukurnya. Apapun yang dia terima dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dia akan tetap syukurin ya. Kemudian ini membantu orang menghargai apa yang mereka miliki. Nah, biasanya kalau orang-orang beribadahnya lebih kuat itu rasa syukurnya lebih tinggi. Jadi misalnya di sekolah dia akan mungkin diberikan oleh orang tuanya uang saku aja contohnya ya. Uang saku mungkin sekitar 20.000 sehari, dia akan terima rasa syukur itu karena apa? Ada orang di bawah sana yang masih belum dikasih uang saku ya. Kemudian
melihat lagi di sisi lain di tetangga sebelah kita, mungkin dia memiliki mobil yang banyak atau sepeda motor yang banyak, rumah yang gede. Nah, kita masih tetap rasa syukur juga memiliki motor mungkin ya. Karena di sebelah kita ada yang masih memiliki sepeda aja. Kemudian kembali lagi kita lihat yang memiliki sepeda juga sama ya, kita masih bisa sehat walafiat, masih bisa berjalan kaki ya. Nah, semua itu adalah bisa kita lihat runutan dari orang-orang yang sudah memiliki rasa syukur itu bisa melihat ke belakang. Jadi jangan melihat ke depan terus atau melihat ke atas, melihat orang-orang yang mapan, orang-orang yang kaya raya ya. Tapi sesekali boleh melihat ke belakang, yaitu melihat orang-orang yang masih ekonominya di bawah atau ekonomi menengah ke bawah ya. Nanti kalian bisa akan lihat. Jangan membandingkan diri kita dengan orang-orang yang kaya raya, akan selalu bisa dikatakan ingin menjadi yang selalu mendapatkan hal-hal yang terbaik. Maksudnya dalam artian ingin selalu, oh aku nih harus punya ini, oh aku nih harus punya HP yang bagus, aku nih harus memiliki motor yang bagus pula. Nah, sesekali lihat ke bawah, masih ada orang yang naik sepeda, masih ada orang yang jalan kaki untuk sekolah ya. Kemudian yang selanjutnya, kesejahteraan emosional. Berbagai bentuk ibadah seperti doa, meditasi, ritual agama, zikir, dan segala macam dapat memberikan kesejahteraan emosional. Ya, ini dapat membantu individu mengatasi stres, kecemasan, depresi, serta mengembang rasa ketenangan dan ketenangan batin. Ya, ini betul sekali. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kami di Muslim itu, jika kita ada masalah, kemudian kita ada permasalahan cemas, khawatir, jangan lupa untuk sering berdoa dan berzikir atau melakukan ritual agama lainnya. Kalau kita yang Muslim kan biasa mungkin sholat sunnah atau di bawah sholat atau sholat tahajud. Nah, itu adalah kesejahteraan emosional kita akan menjadi lebih tenang. Kemudian yang non-muslim mungkin melakukan hal-hal ibadah lainnya, misalnya ibadah di gereja, mengikuti kegiatan-kegiatan remaja gereja ya. Nah, itu bisa akan memberikan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Kemudian mengatasi depresi, stres. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan depresi, banyak masalah, jangan lupa untuk mengadunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dengan melakukan ritual-ritual doa, zikir, dan lain halnya. Akan mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Coba kalian laksanakan itu ya. Jika ada masalah, jangan malah mengambil sisi negatif, misalnya dia malah melukai orang lain, kemudian dia mungkin lari ke jalur atau ke jalan yang tidak benar seperti narkoba atau minum-minuman keras, atau mabuk-mabukan, itu adalah salah besar. Jadi kalau memang kalian ada masalah, jangan lupa untuk kembali ke Tuhan Yang Maha Kuasa seperti doa, sholat, meditasi, atau mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu masyarakat dan komunitas. Ibadah seringkali menjadi cara bagaimana bagi individu untuk terlibat dalam komunitas agama mereka. Ini menciptakan hubungan sosial yang kuat, memberikan dukungan sosial, dan memungkinkan kolaborasi dalam amal sosial dan kemanusiaan. Betul sekali ya. Jadi pentingnya ibadah itu akan memperkuat yang namanya hubungan sosial yang baik ya. Misalnya ada seseorang atau teman kita yang kesusahan, misalnya ada yang kena musibah kebakaran, kebanjiran. Nah, bagaimana dukungan sosial yang baik? Jadi anak-anak yang ibadahnya lebih kuat, ibadahnya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, itu akan muncul rasa sosialnya kepada orang lain. Jadi dia sering ikut kegiatan kemanusiaan, sosial, amal. Ini biasanya orang-orang yang ibadahnya lebih baik daripada orang-orang yang ibadahnya setengah-setengah ya. Kemudian ritual dan tradisi. Ibadah juga merayakan ritual dan tradisi yang diberikan oleh agama dan budaya. Ini memelihara warisan budaya dan membantu mengenang sejarah dan peristiwa penting dalam agama tersebut ya. Ritual dan tradisi ini bisa dikatakan keyakinan masing-masing ya. Mungkin ada sebagian keyakinan yang masih membudayakan tentang ritual-ritual yang harus dilakukan oleh agama tersebut ya. Bisa kalian lihat ritual-ritual keyakinan di sini, atau apalagi di Kalimantan Tengah banyak ya, seperti tradisi Tiwah, tradisi yang ada yang kalian lihat di seputaran Kalimantan Tengah ya. Jadi kalau kalian lihat ibadah yang saya ketahui itu kebanyakan bisa dilihat ditanyakan pada teman-teman yang memang asli orang Kalimantan ya, silahkan bertanya masalah ritual dan tradisi. Baik anak-anakku sekalian, pentingnya ibadah dalam kehidupan sangat subjektif ya, dan apa yang dianggap penting dapat berbeda antara individu dan kelompok. Namun, bagi banyak orang, ibadah adalah cara untuk mencapai kedamaian batin, makna dalam hidup, dan hubungannya lebih dalam dengan aspek spiritual kehidupan mereka. Jadi, perlu dan penting kalau kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ini untuk mencapai kedamaian batin kita dalam makna hidup ya. Yang pasti kalau kita ada masalah, datang beribadah, insya Allah akan menjadi aman dan nyaman.
Baik Ibu rasa untuk hari ini cukup ya materi tentang pentingnya ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ini dipraktekkan ke dalam kehidupan kalian. Karena apa? Ini sangat penting ya. Karena apa? Kalau kalian melanggar aturan agama atau jarang beribadah, ini akan berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari. Untuk hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.